Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Balap Kuda Indonesia. Nah, ini bagi teman-teman, terima kasih ya yang sudah support channel saya ini, Balap Kuda Indonesia. Untuk video kali ini eh, kita akan berbagi bagaimana kita memilih kuda. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu prosesnya lebih lanjut, tentu saja pemilihan kuda itu yang benar, yaitu kita membeli kuda sedini mungkin. Artinya kuda yang masih kecil-kecil saja. Pertimbangannya apa? Pertama yaitu tingkat kerugiannya lebih minim. Jadi apabila kudanya nanti kurang bagus atau apa, atau kita jual bosen, artinya kerugiannya lebih kecil daripada kita membeli kuda gede ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja pelatihannya. Jadi untuk pelatihannya atau pengenalan karakternya jauh lebih mudah daripada kita membeli kuda yang sudah jadi. Nah, yang ketiga tentu saja untuk mengisi luang atau kesibukan kita ya. Jadi artinya prosesnya ini lebih indah daripada kita membeli kuda yang sudah gede. Seperti itu. Ini dulu juga datangnya masih kecil teman-teman. Kemarin lari di tretes bisa nomor 2 kemarin ini. Ini lebih kecil. Ini G5 teman-teman, juga masih belum ya. Ini baru dilatih tunggang, punya orang Jawa Barat, ini sekolah di sini. Ini punyaan orang Madura. Dan ini yang baru datang 2 ekor. Kita akan ulas ya untuk ketiga ekor kuda ini. Seperti apa keseruan videonya, tetap ikuti video kami yuk. Kondisinya wapi ya. Jadi pola-pola pelatihan macam ini ya yang diperlukan oleh bakalan-bakalan kuda. Tentu saja kalau kita memilih, kenapa lebih suka memilih beluk. Jadi yang perlu kita pertimbangkan yaitu adalah karakternya. Jadi kita akan lebih mengenal karakternya yang pertama. Yang kedua tentu saja kita lebih mudah untuk menata karakternya. Jadi kalau untuk cara-cara lama ini kebanyakan teman-teman melihat karakter kuda kan dari useran-useran. Nah, tentu saja cara ini saya melihatnya kurang efektif. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi untuk kami sendiri, untuk karakter memang benar-benar dari pola pelatihan yang benar. Terus untuk yang kedua, selain untuk karakter kuda, kita melihat dari pola pelatihan. Yang kedua tentu saja dari ras ya, dari ras atau dari keturunan ya. Untuk kuda yang susah ya, yang agak susah untuk kita latih, ini biasanya pertama ini berjenis KP ya, untuk teman-teman berjenis KP. Jadi yang indukan sandal dan pejantan G. Ini biasanya itu rata-rata untuk kuda KP ini agak susah. Nah, ini perlu pelatihan mulai kecil sekali ya. Kalau kuda KP malah kita semakin kecil. Terus yang kedua, untuk jenis kuda yang kedua yaitu jenis kuda tokol. Jadi untuk kuda tokol kenapa kok susah sekali? Kita kalau selama sepanjang pelatihan macam ini, untuk jenis kuda tokol ini lebih cocok dipakai untuk tarik ya teman-teman. Jadi untuk kuda tokol ini memang kuda-kuda yang spesialis tarik. Jadi kita melihatnya karakter tokol ini untuk tarik, bukan untuk tunggang. Jadi kenapa kok teman-teman ini sering susah sekali untuk pelatihan kuda tunggang jenis tokol ya. Terus untuk kita sendiri ya teman-teman, untuk kita kenapa lebih suka memilih kuda pacu. Nah, ini kuda pacu di sandal yang ras pacu ini memang rata-rata untuk pejantannya adalah turunan-turunan kuda gede ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk kuda turunan-turunan kuda G ini kecerdasannya mempunyai kecerdasan lebih daripada kuda sandal yang standarnya sandal ya. Jadi perlu diingat teman-teman, untuk kuda sandal
itu untuk betina mereka tidak lebih dari 124 cm, jadi mentoknya 124. Cuma rata-rata yang datang di Jawa untuk sandal asli ini hanya 119 cm. Dan untuk kuda sandal jenis jantan teman-teman, untuk kuda sandal jenis jantan ini rata-rata tingginya hanya 128 cm mentok ya. Jadi artinya kalau ada kuda sandal yang tingginya di atas itu bisa dipastikan bahwa mereka bukan turunan sandal asli seperti itu. Dari pelatihan ini kita bisa melihat ya teman-teman, untuk jatuhnya kaki depan ini saat berputar ke kiri, kuda ini cenderung untuk waktu di canter ini kaki kirinya lebih turun dahulu. Jadi untuk kaki kirinya turun dahulu. Ini kenapa? Ini untuk meminimalisir strikel atau kejegal ya kalau bahasa Jawanya. Nah, ini biasanya lebih aman untuk dipakai tunggang. Jadi saat mereka berbelok ke kanan, maka jatuh kakinya kanan dulu. Saat memutar ke kiri, tentu saja kaki kirinya dahulu. Nah, saat pelatihan-pelatihan macam ini tidak diperhatikan dengan baik, tentu saja akan membahayakan si penunggangnya. Nah, ini teman-teman. Terus untuk rambut kuda, ini rambut kuda ini untuk sandal asli biasanya mereka cenderung lebih kasar ya. Jadi beda sekali dengan kuda-kuda yang turunan-turunan kuda gede. Walaupun ini sandal, bisa dikatakan mereka mempunyai postur dan gaya kuda G ya. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Ini untuk perbedaan jelas ya teman-teman. Ini masih kita melihat kedua ekor ini mempunyai perbedaan yang signifikan ya. Jadi untuk yang satu ini yang rambutnya lebih kasar, ini ras sandalnya lebih kuat ya teman-teman. Ini bisa kita melihatnya. Coba kita zoom ya. Ini bisa kita melihat yang sebelah dalam ini. Yang sebelah dalam ini untuk darah sandalnya lebih kuat ya teman-teman. Ini lebih kuat dan beda sekali dengan yang satunya ini. Ini yang satunya ini rambutnya lebih halus ya. Untuk kuda sandal asli murni ras sandal ini nggak ada mempunyai rambut-rambut halus, itu nggak ada. Jadi kalau kita melihat kuda sandal yang rambutnya lebih halus, ini biasanya mereka mempunyai keturunan kuda-kuda gede ya. Jadi mungkin pejantannya jenis G ataupun jenis KP mungkin ya. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu untuk melihat perbedaan harga ya. Untuk melihat perbedaan harga biasanya untuk kuda ini kita melihat dari tinggi kuda, biasanya untuk teman-teman tunggang ini dari tingginya ya. Tentu saja kalau bagi kami ini berbeda. Kenapa? Kita melihat dari ras atau keturunannya. Jadi yang membedakan harga yang paling signifikan itu justru kami melihatnya dari keturunannya. Jadi kalau teman-teman bisa memilih kuda dari postur yang bagus seperti apa, pertimbangannya dari posturnya atau dari warnanya mungkin. Ini mereka teman-teman mempunyai pertimbangan yang boleh dikatakan benar. Jadi untuk kami terutama untuk kuda-kuda dipakai lari, jadi kami mengutamakan dari rasnya ya, dari rasnya. Terus apabila yang kedua untuk warna atau postur bisa dianggap mempunyai pertimbangan tersendiri ya. Jadi semakin bagus tentu saja semakin mahal pula. Nah ini untuk teman-teman pemula ini jarang dipahami bahwasanya kuda, untuk membeli kuda-kuda belu atau kuda-kuda bakalan seperti ini, mereka yang penting itu dilihat tingginya. Jadi pertanyaan paling umum ini tingginya berapa, padahal ini adalah pertimbangan yang salah. Kenapa? Karena kuda belu nantinya pasti tinggi. Untuk kedua ekor ini usianya sekarang sekitar 8 bulanan ya. Jadi yang rambutnya kasar ini justru lebih mahal daripada yang rambutnya lebih halus dan posturnya lebih panjang. Ini lebih mahal. Kenapa? Karena pengambilan kami lebih mahal. Seperti itu. Dan kenapa yang rambut kasar ini lebih mahal? Karena memang untuk cap-cap yang ini memang mereka berhasil di Jawa dan tentu saja aman di kelasnya yang nggak terlalu tinggi. Kalau saya melihatnya yang posturnya panjang ini justru nanti calonnya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada yang rambutnya kasar yang sebelah sana. Ini punyaan orang yang dititipkan di sini.
punyaan Pak Andri Sidoarjo ini. Kirimkan sini dulu belinya juga kecil seperti itu ya. Sekarang udah di sini 6 bulanan ini. Sekarang udah siap dan bisa dipakai segalanya ini. Bisa pakai tarik, tunggang ataupun dilatih untuk pacu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami ya. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung tulis atau bisa menghubungi kami lewat WhatsApp ya. Untuk nomor WhatsAppnya ada di keterangan video. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan kuda atau membeli kuda yang sudah di sini ya, bisa hubungi kami. Untuk kuda yang kita datangkan langsung dari Sumba, insya Allah adalah kuda-kuda pilihan dan berkualitas. Insya Allah. Saya tutup, saya akhiri. Saya Anas Sandi Firman, alamat kandang kami di Pujon, Malang, Jawa Timur. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.